pembahasan ini kita sampai pada arkanus sholat, yakni tentang rukun-rukun sholat, yang mungkin sudah pada pelajaran yang lewat sudah ada 3 hal di antara 13 rukun sholat yang sudah kita bahas. Itu 3. Pertama niat, kedua berdiri betul, dan yang ketiga adalah takbiratul ihram. Selain yang ulun sebutkan, itu berarti perkaranya sunnah. Untuk perkara-perkara sunnah nanti akan kita bicarakan Pak Bu belakangan. Jadi yang tidak ulun sebut berarti itu sunnah. Kita dulu bicara rukunnya. Nah, bila ketinggalan rukun maka tiada sah sholatnya. Nah, adalah rukun yang keempat. Setelah niat, berdiri betul bagi yang kuasa, kemudian takbiratul ihram, dan yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Kita bahas masalah surah Al-Fatihah. Nah, rukunnya Pak Bu jangan dibahas. Mbah, maka takbir gurja baca doa iftitah itu sunnah. Makanya nanti belakangan kita bicarakan. Ini nang rukun dulu. Nah, jadi yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Rasulullah katakan dalam satu hadis Pak Bu, la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak namanya sholat kalau orang tidak membaca surah Al-Fatihah. Sekali lagi, tidak namanya sholat, bahkan sholatnya tidak sah, tidak diterima kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, jadi surah Al-Fatihah masuk rukun. Saran ulun lawan jamaah belajar membaca surah Al-Fatihah, cari nang tak bisa. Makanya perlu kita belajar ilmu tajwid. Ilmu tajwid, karena bicara ini bacaan. Di dalam sholat kan ada yang namanya rukun kauli, yang merupakan perkataan. Salah satunya membaca surah Al-Fatihah. Nah, jadi saran ulun lawan jamaah cari nang tapasek, nang bagus bacaan Fatihahnya. Kenapa? Karena apabila Pak Ibu surah Fatihah ini salah, maka akan merusak makna, bahkan tujuannya, dan berakibat bacaannya itu pun nanti akan berakibat apa? Tiada sah sholatnya. Kalau di dalam satu kitab yang membicarakan masalah ilmu tajwid, yakni kitab Jazariyah, di situ dikatakan malam yujawidil Quran azim. Siapa yang dia membaca Quran terlebih surah Al-Fatihah, dan ini adalah rukun, tanpa tajwid, alim, berdosa. Belajar ilmu tajwid fardu kifayah, mengamalkannya masing-masing fardu ain. Bila di kampung nang ini kadang-kadang nang belajar tajwid saikung-ikung berdosa sekampungan. Nah, jadi perlu belajar tajwid. Apa itu maksud tajwid? Membagusakan, memperbaiki bacaan. Karena di situ ada yang namanya makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Nah, kemudian lagi ada mat, panjang pendeknya. Kenapa ini orang-orang bertasawuf lalaikan? Kalau pian bujur bertasawuf, udkhulu fisilmi kafah, sempurnakan. Itu orang bertasawuf. Ya, ulun paham aja, ambil ringkasnya aja guru aja. Nomus nek. Di mana dia mengaji ambil ringkas nih, di mana? Menambil ringkasnya aja, ayo. Mau sambat ulun sambat tahan ke-13-nya, dah julun bulikan. Apa tadi? Nah, jadi jangan bepandir nang mahawayakan tuh jangan. Hukum ini dipelajari betul-betul sampai di mana kita bisa memaham, mengerti. Ya, mudah-mudahan bisa Allah sempurnakan. Yang jelas ulun beritahukan dulu.
belajar tajwid hukumnya fardu kifayah. Artinya walau seikungnya di kampung nih nang lain kada berdosa lagi, nang ma'amalakannya fardu ain masing-masing. Nah sekarang Pak, berkaitan tentang surah Al-Fatihah di dalam sholat, ulama berbeda-beda pendapat. Sepakat ulama fikih bahwa membaca surah Al-Fatihah hukumnya wajib di setiap rakaat, kecuali makmum pada sholat yang zohar. Maksudnya sholat yang suaranya dikeraskan. Sholat yang mana? Subuh, maghrib, dan isya. Pian harus mengerti, ini ada berbagai macam pendapat. Kalau pian mengaji fikih, ulun sarankan pelajari semua mazhab. Jangan cuma belajar Imam Syafi'i. Kalau tidak, pian nanti bakal lahi. Padahal pendapat orang bujur juga, karena masing-masing berpegang pendapat sendiri, tidak mengenal pendapat yang lain. Nah, empat imam madhab, ulang-ulang, sepakat ulama fikih bahwa membaca surah Al-Fatihah wajib hukumnya di setiap rakaat, kecuali makmum yang pada sholat itu dikeraskan. Maksudnya begini Pak Bu, Fatihah ini wajib imam ka makmum ka wajib di setiap rakaat, kecuali makmum. Nang apabila sembahyangnya itu dijohirkan, dikeraskan, seperti sholat subuh. Nah kalau sholat subuh pendapat nang ini memadakan makmum kada perlu. Maghrib makmum kada perlu. Isya makmum tidak perlu. Selainnya zuhur lawan asar makmum tetap membaca. Ini pendapat sepakat ulama fikih. Ini baru satu pendapat. Pendapat yang kedua, bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan membaca surah Al-Fatihah tidak wajib. Makmum maksudnya tidak wajib. Makmum tidak wajib membaca surah Al-Fatihah apabila dia sholatnya berjamaah, cukup menghayati bacaan imam. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Bagaimana bisa orang-orang bertasawuf nang di kampung nang ini pikihnya aja adalah cek bingung, menyambati orang maka hebat karena tahu di Tuhan ya ujur model ini nang tahu di Tuhan. Ini pendapat Imam Abu Hanifah karena sampai puncak dangarakan ada lo guru bamamai. Pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi ujar Imam Abu Hanifah, makmum tidak wajib baca Fatihah, cukup menghayati bacaan imam, karena mengambil dalil wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sidin berdalil Quran, apabila dibacakan Quran maka dengarkan, semoga Allah memberikan rahmat. Sidin mengambil dalil ini Imam Abu Hanifah, maka beliau ujar Sidin berpendapat makmum cukup menghayati saja. Tapi berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Nah ini kebanyakan kita orang Asia. Jangan itu. Ujar Imam Syafi'i, membaca surah Al-Fatihah wajib di setiap rakaat, imamkah makmumkah, baik nang sholatnya sir, maksudnya kada dinyaringakan zuhur lawan asar, baik yang sifatnya zuhur nang dikeraskan subuh, maghrib dan isya, imam makmum wajib baca Fatihah, terkecuali makmum nang masbuk, nang ketinggalan dalam rakaat sedangkan imam sudah ruku, maka
Fatihahnya makmum ditanggung imam. Soleh? Nah, ngerti sudah? Dipaham dulu hukum. Dipaham dulu. Jadi mau nang kayak ini kan kayak apa? Biar menjalankannya gitu kan. Jadi nang makmum nang masbuk umpamanya imam sudah ruku sidin hanya datang. Sidin takbir umpat ruku, Fatihah kada baca ditanggung imam. Tapi berbeda kalau sembahyang tarawih nak mau opor imam. duduk dulu sini bebe, duduk takannya imam baca Fatihah situ. Pas imam hendak ruku tak pada sak baca Fatihah mendang aja ditanggung imam. Oh ini kada kawa karena lain masbuk pian mabuk kenapa mau opor kada au masbuk. Nang masbuk itu artinya makmum baru datang ketinggalan. Nang pian itu ada di situ berandai nak mau opor imam laju apalagi Habib jadi imam enggak setengah jam lawan doa-doanya selesai ya haji enggak miram nih kena taraweh ini biar enggak kemana-mana harus hidup mencari masjid mencari mencapai padahal sama aja untungnya tuh biar benar ya enggak. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakannya Allah, sekarang bagaimana dengan di dalam perkara Fatihah ini? Kita kenali dulu supaya jamaah semua pada tahu. Di dalam satu hadis Pak Bu, tidak pernah ada diturunkan di dalam kitab Taurat kah, atau bahkan di dalam kitab Injil kah, akan yang namanya Ummul Quran. Yang dimaksud Ummul Quran surah Al-Fatihah. Hanya di dalam Quran yang ada surah Al-Fatihah. Taurat tidak ada, Injil tidak ada. Ini istimewanya. Istimewa. Nah ulun berikan keistimewaan itu Pak. Kalau pian tak mengamalkan Fatihah nih di luar sholat Pak Ibu, siapa nama mengamalkan ini maka doanya sering Allah dan cepat tunaikan dan rezekinya mudah lagi berlimpah. Kalau pian mengamalkan umpamanya berkaitan waktu sholat itu baca surah Al-Fatihah setelah sholat subuh 35 kali, zuhur 25 kali. Ulang. Kalau limbah sembahyang subuh baca surah Al-Fatihah 30 kali, lepas zuhur 25 kali, lepas asar 20 kali, lepas maghrib 15 kali, lepas isya 10 kali. Berapa jumlahnya? 30 tambah 25, nah kemudian tambah lagi 20, tambah lagi 15, tambah lagi 10, pas 100. Kalau pian hendak mengamalkan daripada kada ingat subuh berapa kali lah dia, amalkan setiap selesai pada waktu sholat 21 kali. Subuh 21, zuhur 21, asar 21, maghrib 21, isya 21. Nah berapa guru? Hitung sholat. Mana aku dia hitung. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian, surah Al-Fatihah dinamakan juga Ummul Quran. Ummul Quran. Sebelum nanti kita ungkap rahasia dari Fatihah itu, surah Al-Fatihah dikatakan juga Ummul Quran. Kenapa dikatakan Ummul Quran? Induknya Al-Quran. Karena seluruh daripada Al-Quran yang 30 juz yang terhimpun 114 surah dan 6.666 ayat, semuanya terhimpun di dalam surah Al-Fatihah. Karena itu dikatakan Ummul Quran.
Sekarang yang kedua, surah Al-Fatihah juga dia dinamakan apa di dalam riwayat? Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani artinya 7 ayat yang diulang-ulang, karena setiap rakaat kita membaca surah Al-Fatihah. Nah makanya Pak Bu, surah Al-Fatihah itu 7. Lalu bagaimana mereka-mereka yang pian sangka Pak Aik ada yang perkaranya bismillah, ada nang kada. Ulun beritahu di dalam kitab Tafsir Ahmad Sawi, Sarah Tafsir Jalalain, dikatakan di sana, ingat bahwa surah Al-Fatihah itu 7 ayat, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Dikatakan apa? Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim ini terhitung 1 ayat. Namun mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan karena Rasulullah tidak mengeraskan, kadang menyaringakan kalimat bismillahirrahmanirrahim, makanya pian dengar di Mekah Madinah yang dikeraskan langsung alhamdulillahirabbil alamin. Betul? Tetapi mereka tetap mengatakan, tetap mengiktikadkan bahwa bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat. Hanya saja mereka mengambil hadis Nabi tidak mengeraskan, Nabi kadang menyaringakan, tapi bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat. Ini yang diambil oleh Imam Maliki, dan pendapat Imam Maliki ini Pak Bu diikuti oleh Saudi, penduduk Arab Saudi. Ada di Banjar Indonesia bismillahnya banyak penyaring, tetapi sama 7 hanya penyaring lawan kadang mintu aja. Inya tetap menyatakan bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat, hanya penyaring lawan kada aja. Nah hendak penyaring-penyaringnya kada ada. Itu aja. Kalau kena mau ubah-ubah di sini jangan kena tumbur orang. Nggih, nampak tuh penyaring nyaring akan aja ya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah tolong huruf-hurufnya dihati-hati. Nyata aja waladdallin, dalin. Bapak Ibu hati-hati, ada 7 huruf. Nah mulai ini ada 7 huruf yang tidak ada di dalam surah Al-Fatihah. Bila itu tak baca ngaran neraka, maka pian masuk neraka itu. Makanya belajar ada 7 huruf yang ada masuk dalam surah Al-Fatihah. Apa yang 7 huruf itu? Yang pertama fa, jukung titik 3 fa. Ini nama neraka. Neraka apa? Habur. Bila pian tak baca, nah nerakanya itu. Nerakanya. Maka guru tasawuf nang baca, guru tasawuf nang membaca. Lalu dalilnya apa? Kalau kali itu nama handaki ujar. Nah ini nangalih nih, ini nangalih Allah Ta'ala terus nang dituduhnya. Aku kan kalau juga nang ini jangan Allah Ta'ala juga ujar. Orang belajar dahulu
mun sudah belajar kada awal jua lalu hukumnya takdir. Takdir belajar dulu, ini belajar kahada. Belajar nih kada lalu mendalihakan Allah Ta'ala aja. Tolong pang batas saut nih lurus-lurus, bujur-bujur, jangan menuduh Allah Ta'ala aja terus. Jatuh aku yang disalahkannya. Belajar dulu, sudah belajar kata awal Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah berubah ini. Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim. Maka pulang ayat nang dibaca surah Al-Insyirah kita Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak limbah rukuk rak ya tapi Jakarta itu sur. Nah kayak itu sudah dalam seorang cari pak nang ayat nang jangan roh nang nyaman-nyaman ini roh kebanyakan roh pas rukuk tapi imamnya sudah nyinyir Allahu Akbar ujian ya membuatnya udah sedap juga. Nah ya Pak Bu amun sudah belajar kada kawa jua itu mampu dimaafkan. Maafu ulun waktu mengaji di Jawa, ulun waktu mengaji di Jawa Pak Ibu, ulun hanya tahu nang ulun dengar ulun kasalah dengar imam kadang salah baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ajulun ulun kasalah dengar sidin kasalah baca ngalamin Bipeh, Abu Jal Bipeh. Nah, kalau ini Habibnya ulun pertama kali ke Jawa waktu mengaji singgah ulun di masjid. Imam baca ayat surah Fatihah tuh Alhamdulillahirabbil alamin. Ajulun ulun salah dengar kah imam nak salah baca. Sekalinya dasar bahasa orang, dialek orang. Nah ini kada kalau diubah maka kada apa-apa, mampu dimaafkan. Dasar bahasa orang itu ngalamin. Ada kita kan alamin, sidin ngalamin. Jadi dia jangan nyalahkan orang sana. Ini dasar bahasa orang. Nanang ini jelon kada apa-apa, mampu dimaafkan karena dialeknya begitu. Tetapi kita usahakan belajar. Nah kembali Pak Bu. Jadi jangan sampai terbaca sah. Yang kedua, tidak ada di dalam surah Al-Fatihah huruf jim. Karena jim ini ngaran neraka jahanam. Bila terbaca jim, nah ngaran neraka masuk jahanam. Siratal ladzi itu bukan jim. Mun pian baca siratal ladzi jahanam. Maulah ada belajar, ya maulah ada belajar. Ini sudah masuk nah, Bu, ini sudah belum masuki akun Jawa. Ya, maulah ada belajar tajwid nenek. Berdalih sudah takdir Allah Ta'ala itu nang kakak ini belajar dulu. Apalagi nang ada di dalam surah Fatihah hurufnya kho bakari. Nah khok bakari karena itu ngaran neraka khalidin. Yang keempat, apalagi nang kadada dalam surah Fatihah hurufnya zai. Karena zai itu zairah. Nah zai mbah roh betitik itu kan zai. Itu ngaran neraka apa? Zamhariro. Zamhariro. Bila terbaca zaitu ngaran neraka maka masuk neraka zamhariro. Apalagi nang kadada dalam surah Fatihah hurufnya shin besar. Sin besar, sin titik tiga, sin besar. Karena sin besar itu ngarannya ngaran neraka syaqawah. Apalagi nang kadada dalam Fatihah hurufnya huruf Allah, to betitik, huruf
fariqah. Muntah baca nang itu maka betasawuf orang tasawuf masuk neraka. Jangan meremehkan. Siapa yang meremehkan syariat, menghina sunnahnya Rasulullah. Jelaskan. Siapa yang menghinakan syariat, menghina sunnahnya Rasulullah. Siapa yang menghinakan hakikat, berarti tidak termasuk keluarganya Allah. Ulang-ulang supaya kita diberikan kesempurnaan. Mudah-mudahan kita ada awal menyempurnakan Allah Ta'ala aja. Siapa yang menghina syariat, berarti dia menghina sunnah Rasulullah. Siapa yang menghina hakikat atau tasawuf, berarti tidak termasuk keluarganya Allah. Jadi nang bagus bahasa syariat lawan hakikat sempurna. Kayak itu orang nang dicari. Oh, kayaknya nyaman kalau rumah bagus sudah, nah, kandangnya bagus, nah, motornya ada. Ini rumahnya ganal, puang isinya lah. Nah makanya sempurna, sempurna kan nyaman. Nah diuji rumahnya bagus, kandangnya bagus, isinya bagus, motornya ada, nah, kan nyaman. Jadi orang wah ini lok nabatit lengkap. Rumah singganalan bagi naiki puang nyaman roy jamaling kada masuk ujir. Sudah, ayo kembali Pak, bahwa di dalam surah Al-Fatihah terdapat di akhir kalimat surah Fatihah itu ada 4 huruf nun dan 3 huruf mim. Ini ada rahasia. Tolong saran ulun belajar Fatihah lah, cari guru mengaji nang qiraat, nang bantajwid, biar pada tetuhan nih ya. Toma besepuluh datangi guru bergantian. Nah kami guru besepuluh nih, nah dengarkan bacaan Fatihah kami. Nabila salah lagi bujurakan. Sudah belajar, tetap juga kada bisa. Sudah cukup asal belajar. Jangan berani lah bebinian pada bebinian, biar pada batu Tuhan. Boleh aja nang Tuhan belajar nang anu maunya bisa, walaupun selayaknya nang anu belajar nang Tuhan. Menang Tuhan kada bisa juga tak. Kada apa madahan kada bisa, dasar kada bisa. Pak Bu, di dalam akhir kalimat surah Al-Fatihah ada 4 huruf mim dan ada 4 huruf nun dan 3 huruf mim. Coba tolong ulun baca akhir huruf ini huruf apa? Bismillahirrahmanirrahim. Akhir hurufnya huruf apa? Mim. Berarti mim pada ayat pertama lah, 1. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Nun. Ayat yang kedua. Akhirnya kita hitung nanti satu-satu sudah. Ini ada rahasia. Ar-Rahmanir-Rahim. Mim, 2 sudah mim. Lah. Maliki yaumiddin. Nun. Ad-din kan nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun juga. Ihdinas siratal mustaqim. Mim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nun. Kita tandai di akhir ayat surah Al-Fatihah ada 4 huruf
ayat yang kedua, ayat yang keempat, ayat yang kelima, dan ayat yang ketujuh. Huruf nun, ulang-ulang. Ada 4. Ini ada rahasia, dan rahasia diri serta alam. Di dalam surah Al-Fatihah ada 4 huruf nun. Itu terdapat pada ayat yang kedua. Betul? Alhamdulillahirabbil alamin. Nun. Dan ayat yang keempat, ayat yang kelima, serta ayat yang ketujuh. Nanti periksa lagi. Dan 3 huruf mim, yakni mim itu terletak ayat yang pertama, ayat yang ketiga, dan ayat yang keenam. Betul? Lalu apa isyarat 4 huruf nun di akhir surah Al-Fatihah? Nun ini mengisyaratkan asma Allah, yakni nur. Nur. Sekali lagi, 4 huruf nun yang terdapat di akhir surah Al-Fatihah ini mengisyaratkan asma Allah, nama Allah, yakni nur. Dan inilah yang nyata pada hak Allah Ta'ala yang qadim, yang pian baca la ilaha illallah. Berapa kalimat? La ilaha illa Allah, 4. Jelaskan. Dan itu adalah nur. Tanpa sadar, sekarang 3 huruf mim di akhir surah Al-Fatihah ini mengisyaratkan nama Rasulullah, yakni Muhammad. Muhammad. Tadi nur nang ini Muhammad, kada nur Muhammad lah. Ini nak berasal buahnya. Nyepuak 3 huruf mim di akhir surah Al-Fatihah mengisyaratkan asma atau nama Rasulullah, yakni Muhammad. Dan ini terdapat pada syahadat Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Betul kada? 3. Berarti Bapak Ibu sekalian, Fatihah nang itu masuk di dalam syahadat, dan syahadat nyata pada diri. Bukankah kita semua ini nur Muhammad? Ada seikunganlah Quran. Maka itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa ulun katakan tidak radhiyallahu anha? Radhiyallahu anhuma karena Sidin lawan Abah Sidin Islam. Jadi kalau dalam riwayat, kalau Sidin lawan Abah Sidin Islam itu radhiyallahu anhuma. Kalau Sidin aja nang Islam, Abah ada Islam radhiyallahu anhu. Kalau laki ya radhiyallahu anha, kalau bibininya. Karena kuitan Sidin kada Islam. Ini Siti Aisyah, Abah Sidin, Sayyidina Abu Bakar Islam kada? Islam berarti radhiyallahu anhuma. Sidin mengatakan adalah akhlaknya Rasulullah itu Quran. Kalau akhlaknya Rasulullah itu Quran, mbah kita pak Quran juga lah. Tapi terkadang kita tidak berakhlak dengan akhlak Quran. Padahal Pak Aibwe, sebenarnya kita ini Quran yang qadim. Kita ini Quran yang alam, dan kita ini Quran yang qadim. Makanya diisyaratkan lawan Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Hanya saja alamnya Rasul itu agung, yakni Quran. Karena khuluqul Quran. Kenapa Quran? Bukankah tadi bahwa surah Al-Fatihah terdapat 4 huruf nun, 3 huruf mim, nunnya nur, mimnya Muhammad.
tua Quran buruk ujar. Nah anu ini Quran hanyar lah. Quran juga padahal apa sudah bipedi disatakan nang tua Quran buruk aja itu mau ngatul hati. Nah anu ini berarti Quran juga cuma Quran hanya lahir Quran juga. Nah makanya disuruh beradab, disuruh berakhlak, disuruh bertata krama, disuruh sopan santun. Maka kenal diwujud. Kenapa ada sopan? Kenapa ada berakhlak? Kenapa ada santun? Maka pinando. Maka nanti dibicarakan nanti kampus ini kayak satu Tuhan aja. Tapi kenapa meniadakan akhlak? Berarti tidak ahlinya. Maksud ulun kada bujur. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita turun naik aja lah. Mau naik terus kalau binarawan buburnya. Ulun berikan resep, Pak Bu, bila pian memakai resep ini, ulun doakan mudah-mudahan dunia nyaman, akhirat selamat. Di dalam Quran Allah katakan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka kata Allah dalam Quran, ada yang memohon meminta kepadaku, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, beri kami kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, beri kami pula kebaikan akhirat, wa qina adzabannar, dan lepaskan kami dari siksa api neraka. Ini ada jalan, ulun beri jalan. Bolehkah berdiri nih? Minta maaf ulun berdiri. Ayo berdiri guru. Awas ya lu ada niat artis. Artis kebetulan syuting di Timur Tengah. Untung orang ada perang. Pak Bu dengar. Kalau pian hendak di dunia ini nyaman, untuk di dunia hasanah, dengar resep ulun. Bagi orang yang memiliki masih orang tua, terlebih laki-laki, terlebih yang sudah berkeluarga, santuni orang tua, hormati orang tua, bantu orang tua, nafkahi orang tua. Kenapa? Karena biasanya laki-laki yang sudah berkeluarga melupakan orang tuanya, apalagi bini kada tadidik. Minta maaf, tadi waktu saurangan belum kawin lawan kuitan memberi ke duit, memberi ke pakaian, menjulungi makanan. Limbah kawin bini kada searah, napa aja baru beri lawan kuitan di sini kada cukup ujian. Hati-hati, walau pian sugih bakal habis. Tolong istri-istri dukung suami yang dia ingin berbakti dengan orang tuanya, karena pian jua nang kena menerima nyamannya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ini ujian lawan lelakian nang berkeluarga. Ini kena hakikat. Dengarkan aja loh. Bukankah Allah Ta'ala katakan, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Di dalam Quran Tuhan katakan, kami perintahkan manusia untuk bertakwa kepadaku, kata Allah, dan berbakti kepada dua orang tuanya. Berdekatan antara bertakwa kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Jadi siapa yang jalankan ini, baik gue pasti hidupnya di dunia nyaman. Hadis Rasulullah sampaikan dua hadis. Redallah fi redal walidain. Redanya Allah terletak kepada reda orang tua. Kalau kepingin Allah reda, tuntut keredaan dengan orang tua kita. Kalau sudah pian menyakiti, menyinggung, alamat bakal sakit biar alim.
biar ahli ibadah. Ulun ambil riwayat tuh Alqamah di zaman Rasulullah, di zaman Sayyidina Muhammad Rasulullah, pada ketika dia pernah menyakiti perasaan orang tuanya, menyinggung hati orang tuanya, sampai orang tuanya sakit. Akhirnya apa? Begitu hendak meninggal dunia, sahabat Rasulullah, satu zaman dengan Rasulullah, doa Nabi tidak diterima. Apalagi dia sejaman lawan Nabi lah, ini sejaman lawan Rasulullah. Paham? Doa Rasulullah saja tidak diterima. Kenapa? Ini hubungan dengan orang tuanya. Jika tidak karena ingin dibakar, maka orang tuanya baru mau memaafkan. Maka itu berat. Kalau ingin hidup nyaman, di dunia hasanah, tuntut keredaan orang tua. Kalau orang tua kita reda, Allah Ta'ala reda. Dan yang ketiga dalilnya dari hadis, al-jannatu tahta aqdami ummahat, surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Kalau mereka redha, kalau mereka ikhlas, maka balasannya tidak lain surga. Kenapa harus dengan orang tua? Kenapa tidak dengan Allah? Kenapa tidak dengan Rasulullah? Bukankah tadi ulun sampaikan di dalam rahasia surah Fatihah ada 4 huruf nun yakni nur, ada 3 huruf mim yakni Muhammad, Nur Muhammad. Yang 4 huruf kalimatnya la ilaha illallah, yang 3 huruf Muhammad Rasulullah. Itu sudah ada pada wujud kita semua, termasuk pada wujud 2 orang tua kita. Jelas? Barang siapa, kata Allah, berterima kasih kepada manusia, maka sama berterima kasih lawan aku. Kenali wujud nah adanya di pinandui. Maka pinandu Allah Ta'ala nama lagi nang bunyi pinandu tadi berapa ikung guru di sini nang lagi tasawuf. Barang siapa yang berterima kasih kepada manusia, kenali wujud, maka sama dia ujar Tuhan berterima kasih lawan aku. Nah kalau kita berterima kasih dengan orang tua kita, maka sama berterima kasih kepada Allah dan Rasul, karena pada dirinya dan pada diri kita Nur Muhammad, Nur la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Jelaskan? Oh iya, simpun telah. Jangan kisah Allah Ta'ala terus. Jangan pinandui dulu wujud nada ini dipinandui. Ya dolah. Jadi mun hendak di dunia ini nyaman, jangan lupakan orang tua. Terlebih nambah keluarga. Tolong ibu-ibu bantu suami agar supaya dia bisa berbakti dengan orang tuanya. Jangan lantaran pian suami terjerumus dan ikut celaka. Laki hendak nukarakan baju lawan kuitannya, kenapa ditangati? Maka nambah cariinnya. Laki nukarakan 2 juga nanti hagan ikam dengan ini hagan mamako. Sekalnya rambutnya kedua-duanya. Umma. Tapi ulun yakin mun haji uji 2 hagan bininya, nah 4 hagan mama sidin. Nggih, ulun juga. Balumpang lagi. Ulun tuh ada juntingannya. Nggih sambil. Nggih. Kita doakan mudah-mudahan beliau hidupnya sekeluarga barokah. Amin. Niki rumah sidinda berkah. Masya Allah. Ya Habib, didatangi orang diundang kada pian ringan. Mudah-mudahan nang didatangi lawan nang mendatangi sama-sama mendapatkan berkah. Amin. Nah, yang kedua, sampai kalau mengenal wujud, sampai kata siapa nang berterima kasih lawan makhluk karena kenal wujud, maka sama berterima kasih lawan Allah. Wabil akhirati hasanah, siapa nang hendak selamat sampai di akhirat
Allah kasihan. Walau Pak Ai buai guru nih, pian lebih alim dari guru karena pian pernah mengaji lawan sini, pian lebih alim. Jangan sampai kada badak. Tuh buktinya, kita ambil contoh Allah yarham abah guru sekumpul tuh, dengan Allah yarham arwah guru Salman Jalil. Arwah guru Salman Jalil ini marina sidin juga, sidin berguru. Begitu sidin buka majelis, arwah guru Salman Jalil berguru pulang lawan sidin. Tadi murid kan berguru, soalnya guru pulang berguru lawan murid. Namun sidin tetap menjaga adab. Ada kita di sini kada guru yang nak dibentengnya, nak dibentengnya guru dibenteng. Orang yang seperti ini tidak akan bisa mencium bau surga. Walau di dunia dikenal orang, dimuliakan orang, masyhur, tapi dia tidak bisa mencium bau surga. Kenapa? Su'ul adab, kada beradab. Karena Rasulullah mengatakan saat Nabi Isra Mi'raj, kulihat di dalam surga, ujar Nabi, orang yang beradab. Jadi kuncinya dua aja, bakti lawan kita, muliakan guru, sama-sama kita. Mudah-mudahan termasuk golongan yang ini. Kalau sudah nang golongannya masuk, wakina adzabannar, jangan lagi pian ndak surga takutan neraka, masuk surga terlepas dari siksa. Itu sudah wakina adzabannar itu sama dengannya. Karena hasilnya tadi, siapa nang dia berterima kasih kepada makhluk sama berterima kasih lawan aku ya Tuhan. Kenapa? Kenal wujud. Apa itu arti wujud? Belum lagi membahas Fatihahnya. Santai dulu. Santai dulu. Ini kan lawas kita parai. Lah, santai. Apa itu wujud? Wujud memang artinya ada. Wujud itu memang artinya ada, artinya. Namun yang dimaksud wujud itu maknanya dua. Nah, ada itu sebenarnya dua. Kenapa? Ujar Tuhan, engkau dari aku. Nah, dua orang. Nina ini ada nina. Nah, tak masuk alam dan seluruhnya. Wujud itu memang artinya ada, namun maknanya dua. Nah, maknanya dua ini apa? Engkau, ujar Tuhan, dari aku, seolah engkau dan aku. Engkau dari aku ini yang maksud wujud itu maknanya dua. Tapi, nah asalkan, tapi jahir dengan aku. Engkau ini ujar Tuhan, jahir lawan aku, asal ada pinan duit buntoi. Jahirnya dengan aku, jahirnya dengan aku, maka engkau dengan aku kada tak pisah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia serta kamu di mana saja kamu berada. Jangan katulahan lawan guru, jangan katulahan lawan kuita. Maka hendak bertasawuf, hendak kenal. Jadi Pak Ai buai dangarakan di mana aja di seluruh Kapuas nih, kalau hanya mengajarkan mengenal Tuhan, tidak mengajarkan adab, jangan lagi mengaji. Tidak benar orang bertasawuf tapi menghilangkan adab, salah. Kalau ulun yang keliru mengatakan ini, ulun bambi. Ini ada Habib berdua, bujur Habib. Kalau ada nang di seluruh Kapuas ini, siapa aja termasuk laki menantu pian, nang mengajarkan tentang Tuhan, tapi tidak mengajarkan adab, jangan lagi mengaji. Kenapa? Sasat. Walau siapa gurunya, sasat. Belajarkan adab. Inna tasawufa, hanya saja tasawuf kullu samunyaan
huwal adab, mengajarkan adab. Dari adab karena orang pinandu, orang beradab tuh karenanya kenal, membuktikan kenal inya beradab ya kaya inya jadi beradabnya kenal, membuktikan inya kenal inya beradab. Apun kenal di Tuhan beradab itu kan dia tahu dan harakan tak amun ulun salah juga nih minta ampun reda halal dunia akhirat. Nah hendak supaya selamat nih salah jual. Nah Pak lah jaga adab karena kena diwujud pinandu. Nah ini buktinya badan ya ngeni mentong-mentong gugu lipas lawan orang ada datangan lagi apa tadi guru napa guru numan mana lagi. Jangan sombong jadi guru, jangan sombong, jangan takabur. Apa yang disombongkan? Yuk, seorang nih jadi guru, kurang ada datang, siapa yang diri? Iya kan? Nih, nah makanya ulun nih karena mau sombong, mungkin, wahnya. Guru nak sombong tawaki bubulannya sini siapa yang melawan akan dan ini Habib bin buka daripada karena dahi ya kan entah Habib lo berdiri nah entar ada ini bubuhannya pindah panjang bulu kasihan juga jangan beliau entar ada ayo kita mulai itu wujud. Nah jahirnya tuh ya Tuhan dengan aku, jahirnya dengan aku walaupun engkau ya Tuhan dari aku, namun jahirnya dengan aku, maka engkau dengan aku, Masya Allah, bawa aja sana kamari kalau bisa. Allah. Kita lanjut nih kemana ini? Ayo gini, sabar. No guru ya ada bakat, ulun bukan ada pada ulun menawari kalau tadi lanjut ya si dinang jujur ulun ada si dinang jujur ini maksud ulun ini kan lanjut tuh tarusakan Pak Bu Ibnu Mas'ud Masya Allah Abdullah bin Mas'ud beliau hidup di zaman Rasulullah. Beliau mengatakan apa? Barang siapa yang ingin dapatkan ilmu, orang yang dulu dan orang yang kemudian, maka Sidin mengatakan bacalah Al-Quran. Kalau pian hendak dapat mudah ilmu, orang seperti orang yang dahulu dan orang-orang yang kemudian, Iqra'ul Quran, amalannya baca Quran, setidak-tidaknya baca Fatihah tadi. Yuk kita mengamalkan Fatihah, boleh ijazahkan baca Fatihah. Sapa awak di mana duduk, di mana tak awak, ada kesempatan baca. Bagian mau nanya luar biasa. Jadi hendak di sini dapat ilmu seperti orang-orang yang dulu dan orang kemudian. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Dalam syair likulli kitabin anzalahu ta'ala wa Qur'anun shifa lil mu'minina. Likulli kitabin anzalahu ta'ala, semua kitab Allah Ta'ala yang menurunkan. Wa Qur'anun shifa lil mu'minina, dan Quran sebagai penawar obat. Wa qala ta'ala wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaun wa rahmatun lil mu'minin. Aw qala Allah Ta'ala. No, apa lagi?
hajian pondok di kayak nyaman ya sih mau sinari tafsir ini nah lain marah mama pokoknya belikannya toko hajian ini jangan ditawaki di toko didatangi. Nah dengari lagi sekarang Pak Bu, tadi baca Quran, ingat Bapak Ibu sekalian, adalah huruf. Nah, adalah huruf dan kata. Huruf dan kata Al-Quran itu muhaddas. Sedangkan bacaan dan lafalnya qadim. Tolong perhatikan di sini. Di sini nanti yang masuk dalil. Nah ujar Allah Ta'ala lawan Rasulullah mengatakan la yatakallamu illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Atau ayat yang lain la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah aku berkata melainkan wahyu. Tadi Pak Bu ulang tulisan huruf dan kata itu muhaddas. Yang mana huruf? Belum ambilkan secara contoh. Nah ini muhaddas. Ini Quran yang muhaddas. Huruf. Paham? Nah kalau di diri kita datang tubuh. Nah ini nak diri. Makanya julung tadi diri kita ini juga Quran. Yang muhaddas dari Quran itu apa tadi? Hurufnya. Sudah? Apalagi yang muhaddas pada Al-Quran selain hurufnya? Apa? Di samping huruf itu adalah kata-katanya. Kenapa kata-katanya? Nah itu juga muhaddas. Nah pada diri kita, Pak Ibu, kalau huruf tadi itu adalah batang tubuh kita. Nah kalau kata-katanya itu adalah napas atau nyawa kita. Yang qadim. Nah dengar yang qadim yang mana? Yang qadim itu kada lain adalah bacaannya. Nah bacaannya itu nyata kada lain Muhammad yakni sifat atau kalamnya. Nah pada saat ini ada harapan umpamanya ulun membaca wa haitsu tasharrafatil asma, nanang keluar nih qadim. Nah tulisannya ini muhaddas. Tolong bedakan. Kenapa pian tahampas nang ini bahalarat tahampaling anak lagi benar maka nang ini nang qadim. Kenapa kada bahalarat? Yo nang pintar nina Quran di peta gugur. Nah bahalarat hakun 3 liter lahatan anak tabugur berdarah-darah berbiru-biru dihapusakan, diibit hapulang, ditambahi, ditinjak, dibumulakan, disambati. Karenanya ada mengerti nang mana nang qadim, nang mana nang muhaddas. Jadi Quran yang qadim itu dia berdiri dengan zatnya Allah. Nah ulun membaca. Tolong dengar. Inna fatahna laka fatahan mubina. Nanang hurufnya ini muhaddas. Nanang keluar dari bacaan nina. Nah keluar nina ini qadim. Nah keluar nang qadim ini nang baca nih dia berdiri dengan zatnya Allah. Jadi siapa yang punya kalam? Zatnya Allah. Karena itu
illa wahyu yuha. Ini wahyu. Dia berdiri dengan zatnya Allah. Nah nang ini nang kadang mau kun jadi. Jadi jangan dihawayakan nih. Ini bisa kun. Inya jadi kadang mau kun karena nang bepander pian aja nang bepandai. Maka Allah nang bersifat kalam. Hanya Allah nang bersifat kalam. Kata-kata kenapa pian yu? Lalu muhaddas. Ulun-ulangin. Amun pian nang berkata-kata muhaddas. Ulun-ulang muhaddas. Nah muhapian nang muhaddas. Karena pian nang berkata-kata. Coba kalam. Maka kodim. Nah kalau dia kalamnya kalam kodim, dia berdiri dengan zatnya Allah Ta'ala, maka Allah nang berkata-kata. Tapi ulun jangan dipadakan itu Tuhan nang berpandir. Jangan. Kenapa mau bukan depak di sini? Yang ada paham juga. Ini soal rasa. Soal rohaniah, soal batin, soal zauq. Sebenarnya tidak harus dikata, tapi ulun menjelaskan. Jadi jangan dihawayakan ini. Jangan dihawayakan. Ini bisa kun asal pian latih. Kalau orang sampai kepada makam wasil, wasil itu ya sampai. Maka dalam hal ini apa? Dia melihat dengan pandangannya Allah. Bagaimana dibilang nafsu? Nyenang jadi nafsu nang ini. Kamu sudah kawin belum nang? Kajian deh lo. Joblay. Cucu kayak malam minggu ke pengajian. Jalannya ada aja ini ke pengajian nih. Maaf nang lah. Dan lah kasih kamu dapat. Nih aku dulu. Dan arahkan dulu Pak Bu, di dalam hal ini orang yang sampai pada makom atau kedudukan wasil, dia melihat dengan pandangannya Allah. Bagaimana bisa dibilang nafsu? Nang jadi nafsu pian nang melihat. Jaka lelakian nang kayak ikan naik jerujutan dalam tapi inya nang melihat. Kalau orang memandang dengan pandangannya Allah, biar dimapa aja. Peninian deh Bapak Jol katape, ulun nang buka. Jangan nangandung, ulun nang mengapung. Guru. Kajian deh guru. Hendak kulit tang malam, bermalam dikit. Ulun bermalam dikit deh. Nggih, bermalam ulun. Nah, ini kalau dibaca loh lewat rasa. Pandanglah dengan pandangannya Allah. Jadi melihat dengan pandangannya Allah, mendengar dengan pendengarannya Allah, bahkan berkata dengan kalamnya Allah. Kalau itu Nabi yang jalanakan hari-hari, nang kada terbaca lewat rasa. Pak insya Allah wasil. Iya nang maupun tegeretek di hati. Jadi doa nyaman kabul, hajat mudah tunai. Urang kodim berdiri lawan jat Allah Ta'ala nih. Siapa lagi? Siapa nih? Oh iya. Ada nang ini hanya hendak nang supaya nyata toh. Kayaknya Allah Ta'ala itu nyata Allah. Mun kata nyata Allah Ta'ala kenapa disebut? Kita nyata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu kada gaib hajat tapi johir. Menggaib terus bapak namanya mbah nang gaib. Gaib itu artinya kada johir nyata. Nang nyata aja. Jelas kan? Nang nyata aja. Kita membicarakan nang nyata nenek. Nah, jadi dilatih memandang dengan melihat dengan pandangannya Allah, mendengar dengan pendengarannya Allah, berkata dengan kalamnya Allah. Wah, sip dah nih. Ini ada dibacalah, dirasa, lawan praktek. Ulun menatakan nah. Mudahan
ulun sampai pian tiba sama aja Allah sampai ulun tiba, artinya sama-sama kita gitu. Allah. Nah, apa lagi membicarakan ini karena sudah sampai ke kodim tadi. Lalu Bapak Ibu sekalian, kalau tadi ulun bicarakan, nah, kita sampai ke hakikatnya untuk Fatihah. Kalau tadi ulun katakan berbagai macam ulama berpendapat akan wajibnya membaca surah Al-Fatihah. Ulun ulang, nah, sepakat ulama fikih fuqaha akan wajibnya membaca surah Fatihah setiap rakaat kecuali makmum. Itu pun kalau sholatnya yang dikeraskan, kalau tidak ya tidak. Kemudian yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah, makmum tidak perlu membaca, imam saja. Kalau dia berjamaah cukup menghayati, karena mengambil dalil jika dibacakan Quran, maka dengarkanlah, maka kamu akan mendapatkan rahmat. Menurut Imam Syafi'i, makmum, imam tetap wajib baca Fatihah kecuali makmum yang masbuk, kan begitu. Tetapi tidak bagi ulama sufi. Bagi ulama sufi tidak sekedar membaca, tetapi juga harus memahami makna surah Al-Fatihah zahir batin. Karena itu mereka mengatakan, apa yang dikatakan mereka? Malam ya'riful Fatihah, siapa yang kada tahu rahasia Fatihah, la tasihul ibadah, la tasihul sholat, ada diterima sembahyangnya. Yo, kada diterima, kada tahu rahasia Fatihah, la malam ya'riful Fatihah, la tasihul sholat, la tasihul ibadah, kada diterima sembahyangnya. Lalu gitu pian Pak Aib sudah ulun sambatakan ini kada perlu dihafal, ngerti kada? Kada perlu minta tulisakan, cukup pian dengar sudah tahu cukup. Jangan amun pian tulis, pian hafali, ulangannya babila. Dengar baik-baik. Kalau tadi di dalam surah Fatihah dikatakan sab'ul mathani, 7 ayat yang berulang-ulang, tetapi ini dirinci menjadi 14. Insyaallah. Nah, Fatihah tadi dirinci jadi 14. Itu akanlah kena ulun pada akan rahasianya. Bila malam ini kada sampai habis, tahun depan mbak buka. Bismillah 1, Ar-Rahman hitung 14. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim sudah 3 pecahannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin 2, sudah jadi berapa? Ar-Rahmanirrahim 1, jadi berapa? Nah, orang hitung akan nyempuh pian nih, hitung ulang-ulang supaya nyaman pian menghitungnya bujur kada 14, kada usah dihafal. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, berarti sudah 3 di dalam satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin ada 2, jadi berapa? Ar-Rahmanirrahim 1, Maliki Yaumiddin 1, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 2, Ihdinas siratal mustaqim 1, Siratal ladzina an'amta 'alaihim 1, Ghairil maghdubi 'alaihim 1, Waladhdallin 1, Amin 1. Berapa? 14. Ini pecahan sampai ke amin. Sekarang satu-satu kita bicara. Cukup dikenali, diketahui, tanpa harus dihafal. Bismillah, Bismillah tidak sekedar dengan
itu adalah nur. Aku menjadikan diriku bermula melalui nur pada titik bismik. Aku ya Tuhan menjadikan diriku. Kalau arti apa? Dengan menyebut nama Allah. Jawaban kalau nyepa. Aku menjadikan diriku. Kalau kita pecah lagi, badaun bermula artinya. Sin sirun rahasia. Mim Muhammad bermula rahasia Muhammad. Di mukanya Allah bermula rahasia Muhammad Allah. Tak baca. Aku menjadikan diriku melalui nur Muhammad. Yang tak ada lain rahasia Muhammad aku ya Tuhan. Karena pada rahasia Muhammad itu aku. Yang dia rupa insan. Bukankah insan rahasia Tuhan? Insan rahasia Tuhan. Insan rahasia, yakni Muhammad. Yang dikatakan rahasia itu Muhammad. Sedangkan rahasia yang disebut Muhammad itu Tuhan aku. Pada rahasia itu ya Tuhan aku. Nah, ini minta maaf lah, bukan ulun bak aku, supaya jelas saja. Kayak apa aku nak nyalakan ulun? Tetap pun ulun juga yang bujur. Ulun dari sombong kada, inya kada kawa. Walaupun ulun bak aku di hadapan biar kada tahu kalau dalam batin ulun ini supaya jelas saja. Jadi nang guru-guru pian nang alim tuh nak bahas-bahas malam nih. Biar kada pebulikan baik ulun guring. Jangan kena pian mengatakan buka-buka itu tasawuf. Kada supaya jelas. Tahu ya ulun nya perahu pada perahu, tajak bendera di permukaan. Mau sudah tahu pada tahu, rahasia jangan dibukakan. Tahu aja sudah. Ini tinggal kita nang penjelasannya aja, teorinya. Terus namanya angka bukan kayak paling. Tahu ya aku. Kadang ini lain tapi kada lain. Itu nama. Kayak ini nang pengharapnya. Aku kata bak aku di kata bak aku memang ini lain. Ini lain. Namun kada lain. Bisa hasil pemikiran. Pintar aja. Nah, aku menjadikan diriku bermulan. Ar-Rahman. Kalau dalam arti Ar-Rahman, Maha Pengasih. Betul? Ar-Rahman di situ maknanya apa? Aku Muhammad Allah. Aku mengadakan Muhammad. Ar-Rahim kalau arti Maha Penyayang. Kalau makna aku mengatakan rahasiaku, maka Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, aku menjadikan diriku melalui nur Ar-Rahman. Aku mengadakan Muhammad. Ar-Rahim, aku mengatakan rahasiaku. Bukankah rahasia Tuhan alam dan diri kita? Maka kita inilah takluk di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Seikungan Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kenapa hendak makan Bismillah? Mengatakan nang dimakan lawan nang memakan sawah-sawah Bismillah sama. Bukankah nur juga nang dimakan letok nang memakan bang inur Allah. Ayo, kenapa ujar Rasulullah dalam hadis kullu amrin ribalin la yudofi Bismillahirrahmanirrahim wa aqwa. Gawian yang baik-baik mun kada dimulai bismillah terputus dari redha rahmat dan berkah. Kenapa? Ini lewat syariat. Padahal mengatakan diri seorang nih takluk kalimat bismillahirrahmanirrahim nang dimakan minum pun bismillahirrahmanirrahim juga. Ayo baca sa'il. Anta nushatul lukisan Tuhan, karya Tuhan, cita rasa Tuhan. Anta nushatul aqwan fikal suratul Rahman. Rupanya ini rupa si Rahman. Siapa Rahman? Tuhan.
suwar Quran. Ujungnya Bismillah. Kenapa? Ada yang salah? Ujungnya seorang yang membaca, seorang juga yang mau. Nah, ya mudah-mudahan hasil malam ini dan kita berataan nyaman dunia, selamat akhirat, tak kumpul kita dalam surga nya. Walaupun kada sarumah asal sekomplek kayak baju ji, biar kada sarumah bibi asal sekomplek. Mun kami lah habis sarumah bah, kami mun kada sarumah ngali berbagi rokok bah, ulun bapaknya mancisnya ada, rokoknya ada sini. Nah makanya nggak itu pengap nih ya lebih baru pang itu barang sini lagi. Jadi baru lagi guru ini habis nih. Nah sekarang Pak nang bismillah sebutin nih ya pian Pak itu cukup ke umur kada kamu mengaji nang ini. Maka dalam Quran siapa yang dia hijrah menuju Allah tetapi tidak sempat umurnya sama nang pian mengaji nih, maka terhitung mati syahid. Jadi pian jangan memaksa ilmu ini habis belajaran, kada sampai habis juga. Artinya nang kayak apa juga masih banyak ilmunya Allah Ta'ala. Pian istiqomah aja, walaupun ujar Quran di dalam Quran. Orang seperti itu meninggal dia di tengah jalan kada sampai habis belajar, itu mati syahid. Kita bicara bismillah yang nur tadi bujur kada. Walau malam ini sahubuting itu jenak. Nang sebuting ini berarti kamarnya, nang lain itu tinggal nang menjuhurnya aja lagi. Ulang dulu supaya jelas. Bismillah, aku menjadikan diriku bermula dengan nur. Ar-Rahman, aku mengadakan Muhammad. Ar-Rahim, aku mengatakan rahasiaku. Tuhan menjadikan dirinya lewat nur. Dengarkan. Mohon hendak pian jangan hancur ini nah. Yuk mulai wahini. Terdahulu Tuhan, dengar, terdahulu Tuhan mentajalikan dirinya, menyatakan dirinya melalui dirinya sendiri, yaitu cahaya dirinya. Ulun akan ulang supaya paham karena kepanjangan. Ulang. Tadahulu Tuhan menyatakan dirinya sendiri, yaitu cahaya dirinya. Sekali lagi, ini petikamannya di sini. Bila di sini pian lepas, nang lain ada paham. Badahulu nih Tuhan menyatakan dirinya sendiri, yaitu melalui cahaya dirinya. Tuhan nak menyatakan dirinya melalui cahaya dirinya sendiri. Nang cahaya diri Tuhan itu dari diri Tuhan juga. Ini cahaya ini dari mana? Dari lampu loh. Nah seumpama terdahulu Tuhan menyatakan dirinya sendiri berupa cahaya dirinya sendiri, melalui dirinya sendiri juga. Seumpama cahaya ini terbit dari lampu, ada dari mana-mana loh. Nah ulang man sudah paham? Terdahulu Tuhan mentajalikan dirinya atau menyatakan dirinya sendiri melalui dirinya sendiri, yaitu siapa? Cahaya dirinya sendiri. Nah cahaya dirinya sendiri yang terbit dari dirinya, nah cahayanya tadi yang terbit dari diri Tuhan seorang, lalu cahaya diri Tuhan itu dinamakan nur. Cahaya diri Tuhan itu yang terbit dari dirinya dinamakan ilahi Tuhan. Cahaya diri Tuhan yang terbit dari diri Tuhan sendiri dinamakan Allah. 3 namanya.
Siapa nampian sebut Allah tuh? Nang dipadahkan Tuhan Allah tuh siapa? Ia cahaya diri Tuhan yang terbit dari diri Tuhan sendiri. Saumpama lampu limbah dikatik napa? Bercahaya. Nah itu nur atau ilahi atau Allah. Umpama, pahamkah? Pahamkah? Ya sudahlah, lu tahu sakan. Tahu lagi lu kan beli lagi. Belum beli bayar. Nah dari cahaya diri Tuhan, dari cahaya diri Tuhan yang disebut nur atau disebut ilahi, ilahi itu bahasa Arab artinya Tuhan, yang disebut Allah menjadi Nur Muhammad. Kalau bercahaya ini nantian rasakan apa? Tarang. Kalau nah tarang tuh Nur Muhammad di perbandingannya, misal umpama dipaham lalu cahaya lawan tarang kan berbeda. Bila bercahaya tentu tarang. Nah jadi cahaya diri Tuhan yang disebut nur atau disebut ilahi atau disebut Allah menjadi Nur Muhammad. Kalau sudah tarang nyata ada. Nah kecukupan nyata berarti nang nyatani Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad tuh cahaya diri Tuhan. Cahaya diri Tuhan tuh siapa tadi? Nur atau ilahi atau Allah. Jadi kita ini kadang diri Allah. Jangan lagi ditampik. Kalau ada memadahkan yang lain, pikirkan di situ. Jangan nyalahkan aku. Aku sudah menyusun baik-baik. Aku jatuh benar ya. Bila ada yang menyalahkan malam ini, guru siapakah? Aku udah menata. Aku kada membawa, aku kada menyalah aku kada mahwal orang. Tapi bila menyalahkan aku lawan ikam mendengarkan, ikam sepaham lawan aku. Umpatnya kata jangan nyalahkan aku, bukan aku lebih benar. Kada, aku sudah menata baik-baik umatku. Jadi jangan nyalahkan aku nang kada sepaham. Aduh sah, jangan nyalahkan. Maka inilah yang dikatakan diri Allah. Diri namanya lagi diri Allah, diri Allah. Tapi nah pulang, tapi kita bukan Tuhan. Tapi kita bukan Tuhan. Karena orang yang ma'rifat, nah ini adab kurang. Nah maka tadi juga bila kada melajarakan adab jangan umpat. Karena orang yang ma'rifat itu dia bisa membedakan mana yang qadim, mana yang muhaddas. Paham gak? Kayak apa nang qadim? Bila masih ada pian muhaddas, bila lagi kada ada pian maka qadim. Nah di situ aja, di situ aja. Paham gak? Di situ aja. Jadi orang ma'rifat itu dia bisa membedakan mana yang muhaddas, mana yang qadim. Ini adab. Nah kayak apa guru nang muhaddas? Nah kayak ini, bila masih ada terlihat adanya kita dan ada yang lainnya maka muhaddas. Kayak apa nang qadim? Nang wujud nang sekong nih dua nang ada dan nih dua pandangannya aja. Nah kayak apa? Tidak lagi melihatnya nang qadim, tidak lagi melihat akan wujud dirinya dan meniadakan yang lain-lainnya selain Allah. La mawjud illallah. Nah itu qadim. Hanya orang tuh betul-betul berma'rifat dan beradab. Sudah ada? Ini belum kita nah. Oh udah ulang juga biar berulang. Jadi pian tilik aja, tilik pian nang bujurakan. Bila masih lagi tilik seorang ada dan berada, maka hukumnya muhaddas. Bila tidak lagi melihat akan wujud dirinya dan meniadakan yang lainnya selain Allah, maka qadim. Disinilah orang ma'rifat
Dia membedakan mana muhadas, mana qadim. Paham kan? Maka itu jangan ngini Pak, ngini Pak, pasti ngini. Tiliknya pulang bujurakan. Masya Allah, mudah-mudahan senantiasa Allah beri hidayah nangka ini nah. Biar melewat ulun tapi salurannya kapian juga ya aja pian juga. Nah jadi biar mendoakan ulun mudah-mudahan ilmu Allah Ta'ala ini selalu mengalir. Nah pian juga kalau alirannya pian tinggal menanai nyaman hajian tinggal menanai, jangan bebinian nangka itu nah tinggal menghadap nyaman ya haji no hanya aja paham hanya aja ya saudara Bapak Ibu paham kah? Berarti nah ada nih diri Allah. Masya Allah, apik-apik lah, apik-apik selesai kan? Belum kayaknya bismillahirrahmanirrahim nih. Jadi kita ulang-ulang pokoknya makanya 14 saja ya. Kalau setengah bulan sebulan 2 kali, kalau 14 berapa bulan? Pokoknya pian berdoa aja mudah panjang umur inggih. Masya Allah ulun bahari belajar mulai kenana ada guru ulun, dia bukan guru ulun Abah Sidin keturunan Kelampayan, Mama Sidin Sunan Cirebon, Sarif Hidayatullah, jadi dua-duanya kena. Tapi beliau memasturkan diri, itu guru ulun mulai kenana, satu-satunya guru ulun. Jadi Abah Sidin keturunan Datuk Kelampayan, Mama Sidin dari keturunan Sunan Cirebon, yakni Syarif Hidayatullah. Betul lah. Itu guru ulun yang pertama mendidik ulun dan mengenalkan Rasulullah. Di antara yang lain-lainnya biasa, Sidin yang luar biasa. Bahkan sebelum ulun mondok, Sidin yang mendidik ulun dulu. Semua ilmu, fikih, tauhid, tasawuf, tarekat, semua Sidin ajarkan. Makanya begitu pun ulun mendidik dan mengajarkan lawan pian semua kullu, supaya jangan satu-satu. Ya kita kembali. Adalah jasad kita. Kalau tadi nur, cahaya diri Tuhan tadi disebut nur atau ilahi atau Allah. Itu yang menjadi Nur Muhammad. Nah, adalah jasad kita Pak Aiboy dari Nur Muhammad. Jasad kita dari Nur Muhammad. Setiap jasad tentu ada ruh, betul? Setiap jasad tentu ada ruh. Sedangkan ruh kita daripada zatnya Allah. Kalau ruh kita dari Nur Muhammad yakni sifat, dan setiap jasad ada ruh, sedangkan ruh kita daripada zatnya Allah, berarti kita ini zat dan sifat. Zat dan sifat, dan zat dan sifat pada diri kita inilah lalu dibilang diri Allah. Nah ini penjelasannya kenapa dipadahkan diri Allah, karena kita ini zat dan sifat. Mana sifatnya? Jasad yang terbit dari Nur Muhammad. Mana zatnya? Yakni setiap jasad ada ruhnya nah itu. Sedangkan Nur Muhammad kan daripada zat juga, walaupun dia sebagai sifat. Wasifatila ghairi ya zat. Maka kitalah yang namanya diri Allah. Sekarang kalau sudah diri Allah, apa cuman pian diri Allah? Tidak. Alam juga begitu. Alam juga diri Allah. Makanya itu Bapak Ibu, pian lawan alam juga harus beradab. Kenapa kita dilarang melakukan kerusakan? Betul? Akibat ulah tangan manusia, dhahara fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqhum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Atau kama qala Allah Ta'ala. Apa lagi kalau Quran lah? Karena ulah tangannya lalu timbul kerusakan daratan dan lautan ulah tangan manusia.
inya kada tahu itu juga diri Allah. Namun kita nang paling sempurna karena membawa amanah dan bisa membicarakan, mereka juga diri Allah. Nah, kalau alam ini diri Allah, berarti alam dan diri kita ini kada lain tubuhnya Allah. Ini tubuhnya Allah karena ini dirinya Allah. Jadi alam itu tubuhnya Allah, dan Allah itu kada lain hakikat alam. Ulang-ulang, paham tidak paham? Diri dan alam ini tubuhnya Allah, atau Allah itu hakikat alam. Karena itu kita lawan alam juga harus baik. Makanya hati-hati, lawan alam harus baik. Jangan lawan manusia, lawan kucing. Wujudnya kucing benarnya gue. Makanya jangan bila kucing mengambil iwak pian juga namanya. Ini kucing, bungol mana kucingnya? Ada yang jinjitnya. Coba pian, ini pada kesannya apik-apik. Lah, ratan sembahyang, iwak lengah. Anda memburu, dimatuk dikirakan akal. Fatihah belum terbaca, baca qul huwallahu dulu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Memburu kucing lawan surah qul huwallahu. Itu ingat tak anda boy. Ini kayak apa nih? Sahaja sembahyang. Kayak terserah Allah Taala aja. Kita boleh. Nah, jadi alam dan diri kita ini tubuhnya Allah. Ulang-ulang, tubuhnya Allah. Karena sudah kenal, belum nggak memiliki lagi. Berarti Allah tuh hakikat alam. Allah tuh hakikat alam. Kalau kita dan alam ini tubuhnya Allah, Allah hakikat alam. Sedangkan Allah kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maulah hancur. Yo, jangan menyakiti orang. Maka disuruh man arafa nafsahu, siapa kenal diri faqad arafa rabbahu. Biar menyakiti orang, tersakiti seorang. Biar mendoakan orang yang baik-baik sama mendoakan seorang juga yang baik. Jadi Bapak Ibu, kalau orang lawan seorang ada tujuh, jangan mendoakan yang tidak baik karena kembalinya lawan kita. Maka man arafa nafsahu, siapa kenal diri kenal Tuhan. Kayak itu orang beradabnya, jangan kenal Tuhan aja. Tuh ketuahan kan lo nabot tertawa aku nih kenal Tuhan. Mesti kadang kayak itu orang makrifat kada. Justru orang makrifat contoh Rasulullah. Ketika Rasulullah dimacam-macami, dicela, dihujat, difitnah, dicaci maki, malah doa yang keluar dari hadratnya Rasulullah, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada umatku karenanya kada tahu. Bukan celaan, bukan cacian. Kalau aku jadi Nabi mendoakan yang kada bagus, berarti aku kada pinando. Jelas sejarah. Ma'rifat dapat, adabnya dapat. Alhamdulillah kita disempurnakan. Cukup yang di sini ngaji cukup. Wayok. Pokoknya bila ulun so keluar Habib, ya Allah Habib nang sidin kan, nang sidin ya. Ngiri. Mohon Habib berdua kali datang, tuan rumah tuang baca. Kekal. Kenapa jadi kekal? Perhatikan. Ini sampai jam berapa kita nih? Lihat wujud. Makanan belum. Selamat lagi aja jelas. Ini sebutin Bismillah aja nah. Belum sampai amin. Ayo sabar. Mohon ini pian kada pecah, nang lain kada bakal terbabak. Ini inti. Kalaunya benang tuh kusut cari puting, jangan cari gunting. Ya aja. Kalau benang pakai buah itu kusut cari puting, jangan cari gunting. Nah, kalau pian hendak memaham surah Fatihah rahasianya, intinya di Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dengar baik-baik. Pada diri kita sebenar-benar diri, di sini dulu, sebenar-benar diri adalah hayat. Sebenar-benar
hayat adalah ruh. Sebenar-benar ruh adalah napas. Sebenar-benar napas adalah rahasia. Sebenar-benar rahasia adalah nur. Sebenar-benar nur adalah sifat. Sebenar-benar sifat adalah zat. Tidak perlu dihafal. Yang jelas tadi sebenar diri, sebenar-benar diri itu hayat. Hayat artinya hidup. Hidup yang ada pada diri dan pada lainnya itu adalah Tuhan. Masing-masing kita ada Tuhan. Jangan mencari Tuhan, karena di diri kita semua ada Tuhan. Kenapa? Hayat. Hayat. Hayat itu hidup. Hidup itulah yang sering pian katakan tidak ada Tuhan. Artinya tidak ada yang lain pada diriku. Tuhan itulah yang hidup. Nah, sekarang yang hayat ini dia berupa ruh. Ingin dikenal dengan rupa ruh. Supaya ruh dikenal lalu turun naik. Nih lihat. Lalu berubah pula ngaran napas. Jangan ada turun naik ruh aja. Jaka badiam, jaka nyarang naik aja Tuhan aja. Lalu inya berubah napas. Nah adalah Pak Aibwe saat naik dia menyatakan wujudku. Kalau kalimatnya itu jangan dibaca itu harus dibaca. Dia menyatakan wujudku. Begitu keluar jaku, tolong dipasang masing-masing. Setelah ini ulun berhenti sebentar, istirahat. Begitu naik ini yang sebenar diri. Begitu naik, walaupun kita kenal jikir napasnya itu jangan dihafal, jangan diingat, diketahui aja. Yang perlu pian nyatakan naik atau talki saat masuk napas, wujudku ya Tuhan, wujudku. Begitu turun, namanya saja yang berubah, tapi satu orangnya jatku. Berarti yang ini apa? Jatku ya Tuhan, ini jatku. Ada aja Tuhan tuh nang rusak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ngaran jat Tuhan ada nang rusak. Kadaro, nah mesra akan nentang. Kenali baik-baik, dibacakan, diingatkan, kadar dikenali, diresapi, dimesrakan, jangan dibaca, jangan diingat. Jelaskan? Ini nangali asal ngali ulur, pian mah ingat. Tuh nangali, gak lain gawian seorang. Nah kalau sudah begitu maka akan didapat Pak Bu, apa hasil terakhir? Kalau pada saat kita nanti kembali habis umur, siapa yang bilang roh keluar? Kalau ada yang menyangka roh keluar berarti bakal buruk. Maka tadinya kekal, naik wujudku, turun mesra. Kalau ke jasad, mesra ke jasad, naik kembali kepada ruh, yakni hayat, ketuhanan. Turun mesra ke jasad, ada keluar lah, kada keluar lah. Nah jadi kita boleh kayak itu juga. Begitu dia kita nih habis umur, habis jatah hidup di dunia, inya kada keluar, inya mesra kabatang tubuh. Nang keluar itu nang seumpama keluar napasnya, bukan keluar orangnya. Keluar napasnya tuh mesranya ka jasad, paham kah palinian? Bukan keluar rohnya. Ini pian menyangka keluar roh lalu buruk. Orang keluarnya itu maksudnya mesranya ke jasad. Kayak Habib ini tumpul ada Habib, mesranya tuh ke jasad. Maka saat itu Pak Aibwe nang kita habis umur, roh tuh kada keluar, cuman kada diizinakan bagala. Nah
kalau orang menanam tuh antara dua, sesuai tingkat makrifat dia. Satu, bisa kekal tapi kadang kawa keluar, dan bisa kekal dan kawa belalah kesana kemari. Nah itu sudah bagus. Nang kekal ada hancurnya udah bagus ya. Apalagi nang kau perjalanan olong katok lawang haji uji Assalamualaikum kopi pian mun hendak ulun ceritakan cerita wali-wali nang hidup dalil Quran, wala yahsabanna alladhina qutiluna fi sabilillahi amwat. Jangan kamu semua kata Allah mengira orang yang mati di jalanku, orang yang mengenal aku mereka mati, bal ya mereka hidup. Apalagi cerita-cerita wali nang hidup-hidup itu Quran, hidup bal ya. Maka inilah jalannya dengan mengenal kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pak insyaallah Pak Ibu, pada pertemuan setelah Lebaran 2 minggu, jadi setelah Lebaran 2 minggu baru kita ketemu kembali dengan membicarakan rahasia Fatihah selanjutnya. Itu mungkin ulun habisakan.